Marilah mari mendengarkan itu yang terlampau saya berdoa. Marilah mari mengenalkan yang terlampau dalam siapa yang dicinta Tuhan? Jadi tolong apa? Berikan ya Tuhan. Kita semua bisa yang dicinta Tuhan. Silakan dia. Oh sudah capek ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena tanpa persiapan sebenarnya kebutuhan kita ya sekolah. Bapak Ibu, apakah kita semua punya sahabat yang setia? Punya. Apakah punya? Punya. Siapa namanya? Aman. Kita nyanyikan saja setiap kita Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Kita baru begini belum capek ya, dengan gerakan dengan semangat. Karena sebentar lagi nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita tuntut. Sekarang kita akan dan kita. Satu organisasi diurangkan nikmat dapat dibuatkan tahun dunia dan ada kita ada kita selalu bersama kau membuatku tertawa, membuatku tersenyum, membuatku bahagia. Sahabat selalu setiap saat hatiku bergerak bersama Yesus. Kita gerak dan berdepan, mari semua bergoyang, menari
Dari awal. Bapak Ibu boleh berdiri kembali ya. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik buat firman Tuhan yang sebentar akan dijadikan. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu kasih melayakkan seluruh hidupku untuk dukung dengan Tuhan.
Kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau, Tuhan Allah yang berkuasa, Allah pencipta alam semesta. Kami bisa menikmati kebesaran Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah setiap kami ya Bapa. Sampaikan pesan-Mu buat kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar kami Tuhan untuk terus terhubung dengan Engkau, bercakap-cakap dengan Engkau, menikmati apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba Tuhan yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Kami semua Tuhan dengan kekuatan, dengan semangat, dengan api yang berkobar-kobar yang lemah. Terima kasih. Sekalipun mungkin tubuh kami sampai lelah Tuhan, tetapi roh kami berapi-api dan nyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tante Alita Tuhan akan menyampaikan pesan-Mu. Urapi Tuhan, sampaikan isi hati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom. Shalom. Ya, belum semua ya. Terima kasih. Shalom. Apa itu? Supaya dapat, ayo kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita menyanyikan dan kita bersuka cita apapun yang terjadi saat ini yang tidak enak-enak dalam hidup kita. Kita mau tetap bersuka cita. Mari kita bersukaria. Udah siap? Sambil goyang ya. Saya tahu jangan goyang. Tapi saya sudah lulus ya kan? Saya mau goyang. Siap kita goyang. Kita bersukaria karena Tuhan Maha Dia. Kita berkumpul dalam satu. Apabila masih ada yang betul, ya silakan duduk. Kita sama-sama belajar dari Tuhan karena kita harus bersuka cita. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan. Ini 4 ayat 4 mengatakan, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan apa? Senantiasa. Tapi tadi tak lihat banyak yang tidak apa yang nyanyinya ya. Karena tidak ada otomatisnya. Saya sendiri tidak bisa nyanyi. Tapi sebetulnya nyanyi itu seorang masalah. Tapi tidak apa. Ya, nyanyi dengan pengertian. Kuasa Allah itu akan turun dan hadirat Allah akan menjadi dalam hidup kita. Arti yang susah itu hilang sama sekali. Kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Tapi kenapa? Tuhan suruh kita bersuka cita, dan itu dikatakan sekali lagi bersuka citalah. Ya, kalau Tuhan perintahkan berarti kita apa? Kalau Tuhan perintahkan berarti kita bisa. Amin. Kalau mau, siapa yang tidak mau? Kalau tidak mau ya tidak bisa, tetap susah, tetap nakal, tetap keruak, ya. Tetap itu. Tapi kalau kita mau bersuka cita, kenapa Tuhan suruh kita bersuka cita? Kalau orang dunia itu bisa bersuka cita kalau berkata berkat, kalau hidupnya senang, duitnya banyak, hatinya senang, tidak ada masalah, bisa bersuka cita. Tapi kita dituntut oleh Tuhan
supaya kita bersuka cita di dalam segala keadaan. Punya duit, tidak punya duit, harus suka cita. Nah, enaknya saja kalau ngomong, ya, saya begitu. Berapa puluh tahun yang lalu saya ngomong, kalau Anda dalam posisi saya, apa bisa bersuka cita? Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, Tuhan membentuk, memelah karakter dan kehidupan kita, tabiat kita, sehingga kita dalam segala keadaan pun kita bersuka cita. Kita ini semua dalam pengalaman, bahasa-bahasa Tuhan kalau kita di sini. Kita diolah, dibentuk, supaya kita menjadi sesuatu yang bisa diandalkan oleh Tuhan, yaitu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kalau kita mengucap syukur sama sukacita itu beda sih, saudara. Kalau kita bisa mengucap syukur, pasti timbul sukacita. Awalnya itu juga bilang, tapi saya aku harus mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, nanti kalau kita dulu sama Tuhan ke desa, saya pernah begitu. Itu kembali, saudara. Itu kembali. Tahu balik, ambil, ya, mau nggak mau tidur. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, nyenyak tidurnya. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat kita bisa tidur nyenyak, itu kata firman Tuhan. Dan kita mau bersuka cita senantiasa. Tuhan ingin kita masuk di dalam tingkat-tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Beda dengan orang dunia. Kita ini berbeda dengan orang dunia sekarang. Kalau orang dunia senang bisa bersuka cita, kita ya bisa tambah senang ya kalau punya duit banyak, nggak punya duit, gitu. Tapi Tuhan ingin supaya kita ini beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa bersuka cita di dalam segala keadaan. Ulangi lagi, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi Tuhan katakan bersuka citalah. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan bersuka citalah senantiasa. Ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, pasti kita harus bisa. Tidak bisa ditolak. Ini tadi kali ngomong enak kan ngomong, ya, tidak punya duit disuruh bersuka cita, ya susah. Tetapi ketika dengan berjalannya waktu, Tuhan membentuk semua karakter kita. Seperti karakter dari saya berubah, bisa. Dari orang yang biasa tidak kenaan, dari orang yang tidak persinggungan, itu bisa berubah. Gampang marah, kumpul sama orang, bisa dalam segala keadaan. Jangan cari teman, tapi jadilah teman. Kalau kita cari teman, tidak ada yang bisa cocok ambil kita tuh angel saudara ya. Tapi kalau kita bisa menjadi teman, mana-mana kita bisa menjadi teman. Banyak teman kita. Hati itu bisa bersuka cita. Ya. Kenapa Tuhan suruh kita bersuka cita? Itu tadi, karena kita mau dibuat beda dengan orang dunia. Sebab apa? Karena di dalamnya ada rahasia kekuatan Allah yang luar biasa. Kalau kita bisa bersuka cita, saya mengalami banyak. Saya bisa ngomong di atas mimbar ini karena saya sudah diproses Tuhan puluhan tahun. Dari suka ngomel diinjek terus sama Tuhan, sampai saya bisa mengucapkan terima kasih. Tadi malam, satu hari sebelum kita berangkat, setelah saya ikuti Bible Study secara online, lalu saya mulai nulis lagi. Saya persiapkan firman Tuhan ini. Tiba-tiba ada telepon dari admin home care, saudara, yang biasa susternya itu merawat anak saya yang stroke. Sebenarnya saya tidak bisa datang, tapi saya ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelesaikan semuanya.
Lalu home care-nya ngomong gini, Bu, besok pagi susternya nggak bisa karena pendarahan. Coba suara, sehari mau berangkat besok loh. Ngomong nggak bisa, kenapa nggak kuat pikiran saya? Siapa sih nyondol suara, nyondol, ngantorkan kencing dan lain sebagainya. Itu saya lakukan setiap hari dan setiap malam. Tapi suster yang jam 8 sampai jam 8 malam itu bilang nggak bisa masuk. Nah, apa nggak ruwet, saudara? Pikiran saya malah dulu, oh ya gini, nggak datang, nggak mungkin. Ini pelayanan lebih dari segala perkara. Kalau kita mau bayar harganya, Tuhan nggak pernah utang. Tuhan nggak pernah utang. Saya cuma ngomong gini, sudah nggak usah diurus. Suami saya bingung, ya nih, ya terus ya apa? Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Lalu saya telepon anak saya perempuan, ini besok gini, terus mami nggak usah mikirin, ini romo pelayanan, nanti tak urus sih. Itu anak saya perempuan 2. Hati saya mulai lega. Saya lanjutnya nulis. Kita lihat kesukaran, kesulitan itu tiba-tiba datang itu mendadak tanpa diundang. Tiba-tiba datang. Coba kalau kita dalam kondisi seperti itu, suatu dilema, apa yang kita perbuat? Tapi kalau kita mau melakukannya demi nama Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Saya tahu, susternya bisa masuk, ya. Nggak perlu lagi anak saya, tapi anak saya bisa datang. Kita Mam, itu susternya sudah nggak apa-apa, bisa masuk hari ini. Malam juga ada susternya, sudaan. Malah dikiringi sama anak-anak saya makanan banyak. Suami saya telepon, nih makanannya limpah katanya. Wah, hati saya senang, saya bersuka cita, sungguh saya bersuka cita. Lalu tadi pergi ke Malioboro naik becak. Saya pulang tahun nggak pakai becak dulu, naik becak terus karena nggak punya kendaraan. Puluhan tahun tadi naik, wah seneng ya, bukan seneng kok, seneng ya, bukan seneng kok, seneng ya. Hanya sama Devi tadi kita naik becak, nggak apa-apa, bayar piro, ayo kita keliling-keliling, tak kesini ya, kesini, wah keliling sudah. Saya nggak beli apa-apa, saya cuma berikan oleh-oleh buat suster saya. Nggak beli, tapi hati itu bisa senang seperti itu. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, sukacita oleh anugerahnya. Dan tidak semua orang bisa menerima kalau nggak mau. Padahal sudah disediakan oleh Tuhan, tinggal ngambil kok, tinggal ambil saja. Kalau kita lihat saudara, kesukaran akhir zaman ini melanda setiap lapisan masyarakat, terkecuali kaya, miskin, tua, muda, anak kecil, anak dewasa dan lain sebagainya. Ya, semua mengalami kesulitan dan kesukaran sampai masyarakat yang paling bawah pun mengalami. Kalau kita lihat banyak perusahaan yang tutup, apa enggak itu susah. Ya, tapi untung kita punya Tuhan Yesus. Saya ngomong untung aku punya Tuhan Yesus. Untung besar saudara kalau punya Tuhan Yesus itu. Dulu pada dulu. Untung besar kalau kita punya Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat kesukaran ini seringkali membuat tekanan-tekanan di dalam hati kita, terutama tekanan-tekanan jiwa, sehingga kita jadi stres. Dan tekanan jiwa ini tidak pernah pandang bulu, ya, tidak pernah pandang bulu. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, semua bisa mengalami. Tapi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan membuat sukacita kita itu berlimpah seperti kelebihan gandum. Wah, kelimpah. Dulu saya tidak punya beras, susah tenang. Gimana ya Tuhan ya, kok sampai gini?
ikut Tuhan. Dulu saya belum kenal Tuhan tuh seneng saudara, seneng soro. Tapi setelah terima Tuhan tambah gak punya beras. Coba kalau dipikir gimana? Apa Tuhan itu salah? Enggak. Tuhan ingin membuat kita tuh melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kita dibawa naik tingkat-tingkat yang lebih tinggi untuk menjelajahi kekayaan Kristus yang luar biasa. Kalau saudara mau, kita dibawa pada pengalaman-pengalaman yang indah-indah. Saya kalau mau ceritakan dah habis-habisnya. Nanti kita lihat, dah habis-habisnya. Kekayaan Kristus itu luar biasa. Dan ini yang disediakan bagi saudara dan saya. Kayak kita nih nggak mau. Ya sudah, gini-gini aja. Ya Kristenan kita ini penuh dengan omelan-omelan, ngamuan, tersinggung. Ada teman saya ngomong, kenapa ya? Kok suami saya ini tambah tua, kok tambah cerewet? Ya jangan tertawa loh ya, yang punya suami-suami cerewet. Kalau dulu enggak, sekarang jadi cerewet. Ya, nanti dia ngomong, ini belum dimakan tuh. Siapa sih mau makan? Padahal dulu, oh iya, karena tersinggung, gampang tersinggung. Bukan cuma suami, istri juga demikian. Nanti dia mau, ini kok malah asin ya, kasihan ya. Ya nggak usah dimakan. Kalau kasihan ya nggak usah dimakan. Ya jangan, malah kayak gitu. Jadi itu menimbulkan pemicu petikan api yang memicu. Kalau kita nih nggak sadar dengan pekerjaan setan, ya geger, saudara. Geger. Coba suami istri yang biasa ada yang seperti itu. Kalau yang satu ini ngomel, terus masuk kamar, tinggal tidak usah diladen. Nanti kalau sudah enak, keluar lagi, omong lagi. Itu obatnya. Supaya kita tidak kehilangan sejahtera, saudara. Wah, rugi besar kalau kita sampai kehilangan sejahtera. Ya, ada beberapa orang yang berkata seperti itu. Wah, itu tanda tua, itu tanda apa ini sindrom orang tua? Tidak ada. Sindrom orang tua tidak ada, saudara. Kalau kita ini mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita ini biasa nggak mau, nggak mau gitu. Kan biasanya Tuhan nggak mau kayak gitu, nggak mau terlewat, terus nggak apa-apa, jinjit sedikit gitu ya. Itu kalau kita ini punya Tuhan, kita lihat tekanan jiwa ini bukan suatu yang baru, saudara. Seringkali membuat tekanan-tekanan di dalam jiwa. Stres. Banyak yang minta cerai. Saya dengar banyak orang yang minta cerai. Dan kalau orang dunia itu bukan rahasia umum, tapi kawin cerai itu sekarang sudah bukan rahasia. Kita lihat. Kalau kita tahu hal seperti itu, waktunya sudah dekat sekali, saudara. Seperti zamannya Nuh, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Tapi jangan kita masuk dalam bilangan orang seperti ini. Kita punya kehidupan yang beda sekali. Kalau mereka bisa mengambil keputusan seenaknya, tapi kita mikir berdoa sama Tuhan, apa yang hendak saya lakukan? Saya ngomong sama satu saudara, tidak usah dipikirin. Punya persoalan, tidak dipikiri, tapi tidak usah terlalu tekan dipikir. Apakah kamu bisa apakah bisa dengan kekhawatiranmu itu menambah sahabat di dalam jalan hidupmu? Tidak. Serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, biar Tuhan yang melakukan bagian. Saya ngomong, saya pokoknya melayani. Kalau Tuhan sudah izinkan, ya toh, sudah semuanya beres, sudah toto baju, sudah persiapan firman, mau turun. Tidak. Aku percaya Tuhan ngetes aku. Tuhan ngetes aku. Enggak Tuhan, aku tetap berangkat. Aku percaya Engkau akan menyelesaikannya. Dan benar, selesai. Bukan cuma selesai, toh limpah dengan segala macam. Suami saya senang. Karena dikirimi terus makanan sampai tadi ada. Ini ada gudeg. Ada orang ngirimi gudeg, nggak tahu ngirimi siapa loh, saudara. Sama dendeng ragi. Saudara tahu dendeng ragi? Itu enak banget loh. Daging, dan bersama apa?
Tunden pokoknya dendeng lagi. Katanya, enak dendeng. Ya wis, kamu menikmati. Doakan saya. Saudara, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau bayar harganya, Tuhan tidak pernah hutang garis bawahi. Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan akan menyelesaikan segala. Ini bukan barang-barang kalau kita mengalami tekanan-tekanan seperti ini. Daud itu berapa lama dia disiksa oleh anaknya Absalom yang hendak menggulingkan tahta kerajaannya. Saudara, belum lagi dari mertuanya Saul dikejar-kejar mau dibunuh. Berapa kali Saul itu mau membunuh Daud. Kita lihat, tidak stresnya double seperti Daud itu. Tidak bisa bayangkan. Tetapi Daud mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam hatiku? Dia ngomong, diselenger sendiri, saudara. Bukan cari kesenangan di luar, bukan cari senang-senang di luar, tetapi dia menyelenger. Ya nggak tahu itu bahasa apa ya, menyelenger. Kalau dulu mobil itu pakai apa ya? Ya, selenger itu loh namanya, supaya bunyi selenger. Ya, itu. Mengapa kau tertekan dalam jiwaku? Bahkan diulangi lagi di dalam Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Apa ini yang tertekan jiwanya atau gelisah? Siapa yang gelisah tertekan? Katakan kata-kata ini. Mengapa engkau tertekan dalam hatiku? Mengapa engkau tertekan dalam jiwaku? Dan ayat 12 mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Luar biasa. Padahal setengah mati Daud itu, anaknya mau menggulingkan tahta kerajaan, mertuanya, apa ini yang diganggu mantu dan mertuanya? Katakan, berharaplah kepada Tuhan, kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Elia dikejar-kejar oleh Isabel, minta mati. Padahal kalau kita lihat loh, kok bisa ya orang tingkat seperti Elia kok bisa minta mati? Cuma perkara begitu saja. Kebinemenan Daud loh saudara ya, kalau dipikir-pikir. Berapa kali Daud itu dikejar-kejar Saul mau sampai nyasar masuk gua adulam ya. Tapi dia mengatakan hal ini. Dia dikejar-kejar satu Isabel saja, minta mati saudara. Kadang-kadang nggak paham, tetapi firman Tuhan itu yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak tahu baca firman Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan, tidak akan timbul iman kepada Tuhan. Ayub itu menderita seperti apa? Tapi dia katakan, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegilaan di waktu kepedihan yang tidak mengenal belas kasihan. Inilah saudara, rahasia kekuatan Allah yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Nehemia 8 ayat yang ke-11 bagian C. Sukacita karena Tuhan, sukacita oleh karena anugerah Tuhan, itu menjadi kuatku, menjadi kuat. Kita kuat, kita melihat keadaan seperti kalau saudara lihat saya dulu waktu masuk sekolah ya saudara. Ini kan mau masuk sekolah ya. Ini banyak yang mau masuk sekolah, entah kemana, ke fakultas, SMP, SMA. Kalau saya dulu sekali masuk 3. Coba, sekarang orang masuk 1 aja bingung sama itu. Ribet gitu. Saya 3, karena ada yang kembar. Yang kembar itu kan selalu berbarengan. Kalau SD ke SMP itu 2. Tambah itu lagi yang ke SMA 3. Stres. Suami saya bilang,
Ya apa lagi? Kalau ada uang ya sekolah. Ya kalau enggak, saya ngomong enggak, bapakku tuh kaya. Bapakku tuh yang punya surga, punya seluruh dunia. Bapakku tuh kaya. Saya ingat satu hamba Tuhan mengatakan, dulu dia saksi, kalau dompetnya itu kosong, dibuka, diarahkan apa? Dia bilang, give me much money, God. Itu toh, tak tiru itu saudara sama saya. Tak sobat ya. Aku punya dompet kosong mau bayar sekolah. Bukan terus duit itu nelebok dari langit saudara masuk dompet saya. Tuhan itu memberikan berkat itu lewat pekerjaan-pekerjaan, lewat usaha, lewat apa yang kita kerjakan di bulannya semua itu menjadi berhasil. Itu Tuhan kita yang sesungguhnya. Minta sama Bapak. Lalu saya ngomong, waduh, berapa? Ini saya harus kena berapa? Saya lupa jumlahnya dulu sama sekarang nilainya kan beda. Besar itu bagi saya sekarang ini mungkin kalau saya tanya sama anak saya piro masuk bagian 14 juta. Dari 14 juta gak piro bisa masuk. Lalu saya ngomong sama Tuhan, saya laporan sama Tuhan. Ada satu saudara bilang, kamu bagian di Indonesia pengurus, tulis surat katanya. Namanya Pak H. Saya tidak ngomong Pak H. Oh iya, saya tidak kenal sama Pak H, itu tidak kenal. Saya nulis surat tapi dengan air mata yang bercucuran. Tuhan, mereka adalah anak-anakmu. Engkau mempercayakan mereka kepadaku. Aku percaya engkau akan memeliharakan mereka dengan sebaik-baiknya. Saya nulis surat, saya tidak ngomong kosong. Saya tidak mau ngomong kalau suruh minta surat RT RW, enggak. Saya ngomong saya tidak mampu untuk masukkan, karena tahun ini saya masukkan 3 orang. Lalu saya tutup surat, saya bawa ke pengurus. Lalu panggil saya, Bu, silakan masuk. Nah di situ ada pengurus tuh jejer-jejer 6 bukiro gitu ya. Jadi pengen di Pak Halim. Gak tahu saya. Tuhan, saya berseru, Tuhan, Pak Halim di mana? Aku sudah ngomong Pak Halim di mana? Pak Halim. Terus satu bapak itu berdiri, mari Bu silakan pui kita senang di Pak Halim. Saya langsung duduk. Terus saya kasihkan suratnya dengan harapan dibuka, lalu dibaca, lalu dikasih keterangan apa-apa gitu enggak. Saya Bu, sudah tinggal pulang saja. Kok ngomong kok ya saya cukup. Tapi aku ngomong gini sama Tuhan. Ya sudah, Tuhan yang bekerja, hatinya raja ada dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan suka. Karena saudara, simpan dengan penuh perlaikan di dalam hati. Tuhan itu luar biasa. Lalu beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh sekolah. Wanita, anaknya ini jadi juara umum. Saya tidak pamer saudara. Saya cuma menanyakan bahwa Bapak Surgawi itu luar biasa, membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Anaknya jadi juara umum. Ya sudah, senang kok jadi juara umum. Dipanggil ke sekolah, ternyata anak saya itu dibebaskan dari uang bangku, dan setiap tahun kalau jadi juara terus itu tidak bayar uang sekolah. Saya cuma bayar itu, dan surat yang dari Pak pengurus tadi itu datang dengan kata-kata hanya cuma bayar 250 rupiah. Loh, semua orang yang ada tuh heran, dia itu dari mana katanya. Tak tahu hanya riwari. Saya ya sebentar saya tak telepon ke pengurus. Telepon 10 kali bapakku sudah ngomong gitu kok. Saya ngomong gitu. Telepon bapakku sudah ngomong tadi. Jadi ada 3, yang 1 juara umum, yang 2 cuma 250.
cuma 250 saudara. Dan itu Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Kita lihat, jalan bersama Tuhan itu sungguh indah luar biasa. Dan dengan keberadaan ini, anak-anak pun bisa melihat tumbuh di dalam penderitaan. Dia tahu persis bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saudara, biarlah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus memiliki sukacita karena Tuhan, yang artinya kita percaya bahwa Tuhan itu baik, sekalipun belum melihat pertolongan, namun bisa bersukacita. Dan ini namanya sukacita yang suci, tidak tergantung dari banyaknya uang dan sukses kita dan berkat-berkat yang melimpah. Banyak loh orang yang kaya-kaya stres, tapi kita masih tidak punya duit banyak, tidurnya nyenyak saudara. Apalagi saya ini kalau ditaruh di bawah bantal gitu, aku blesek. Katanya suami saya, ini baru masuk wis ngorok saya. Makanya saya, aku tadi bebas ketiduran ngorok kayak ya. Ngorok, ada yang dengar saya ngorok. Enggak ya? Enggak kan udah sakti kok. Kita dengerin si Tuhan. Kita lihat Paulus di dalam penjara, dan Silas dipenjarakan di penjara paling tengah, dibelenggu kakinya dengan belenggu yang kuat sekali, tetapi dia memuji Tuhan. Ya, maka terjadilah gempa bumi dan seluruh sendi-sendi penjara itu bergetar dan pintu-pintu itu terbuka. Itu pujian. Kalau nggak seneng nyanyi rugi, saudara. Saya seneng nyanyi, tapi saya lihat kok cuma aku kok sini nyanyi itu luar biasa, saudara. Senang sekali. Kalau kita baru ngomong Yesus tolak sahabatmu, waduh kita gitu. Oh, aku punya sahabat loh Yesus. Tapi kalau sahabat itu satu, apa ya kemarin yang bilang? Kalau teman itu boleh banyak, tapi sahabat itu hanya satu. Aku punya satu sahabat. Yesus itulah sahabat dosa. Kuasa puji-pujian itu luar biasa. Kuasa puji-pujian itu sangat mendukung kita, karena di dalam puji-pujian Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau menyanyi sungguh-sungguh nyanyi dengan segenap hati, maka Tuhan akan mendengar dan hadiratnya turun dalam kehidupan kita. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baiknya. Terus kita gimana kalau dia tidak dibiarkan? Tidak ada. Bunyi jantaunya jadi tempat ini, dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Sudah, berapa puji-pujian itu bisa menggetar Tuhan. Hadiratnya itu luar biasa. Orang yang suka memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, bahkan minta lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan bisa membukakan tali-tali rantai-rantai belenggu-belenggu dan membuat gempa bumi dan pintu-pintu penjara yang memenjarakan kita itu terbuka semuanya. Karena puji-pujian kita jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Seperti kemarin saya tidak tahu, sudah seneng-seneng kabeh, sudah toto baik, toto kabar dagang seperti itu. Tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita,
Tidak perlu takut, saudara. Dan kita bisa mengatakan, tak mengapa kau sedang merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Katakan yang bisa. Tapi buka dirimu, Tuhan akan menolongku. Sang Yesus semangatku dalam Yesus untuk jiwaku dilindungi. Senang suara itu Tuhan itu, senang banget itu Tuhan itu. Dia peduli dalam setiap kehidupan saudara. Dia tinggal di dalam hati kita. Dia mengenal dan dia mempedulikan kita. Tidak usah takut. Mungkin saat-saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Kalau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau sudah, dan tak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi aku bisa bersukacita, beria-ria di dalam Dia yang menyelamatkan. Kalau soal kecil saja, singkirkan saudara. Soal besar dibuat kecil, soal kecil dibuang saja. Kita bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan, dan kita bisa mengatakan, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Apa yang mengecewakan saudara? Apa yang tidak dapat saudara? Kita jangan kalah dengan keadaan. Tetapi biar kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya sudah diukur oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak akan pernah mencobai kita lebih dari kuat kita menanggungnya. Dan pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Sebab itu banyak berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya rindu saudara bisa menyembah di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya ini senang sekali pagi itu kita berdoa, doa pagi, ikut saudara dalam penyembahan. Kalau kita nyembah, kan barusan kadang-kadang kita Yesus, haleluya. Itu ada tuh hadiratnya tuh menjamah dalam hidup kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Masuk di dalam hadiratnya, di dalam doa dan penyembahan. Pada akhir zaman ini akan timbul penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita salah satunya, dari semua kita bisa menjadi penyembah-penyembah
yang luar biasa, menggoncangkan dunia, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jangan sampai nanti kalau kita menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Ada nyanyian lagu lama jadi judulnya "Nantikah tanganku kosong". Ini biar membuat pemicu saudara dan saya. Apakah kita bisa tangan yang kosong datang kepada Tuhan, tidak membawa persembahan? Jiwa-jiwa kita persembahan. Anak saudara, mantu, cucu, orang-orang di sekitar kita, bawa masuk di dalam keselamatan. Bawa masuk di dalam keselamatan. Waktunya sudah sangat singkat kita. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan akan merubah kekurangan-kekurangan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama bantu berdiri. Kita nyanyikan hadirat Tuhan. Angkat yang susah. Hadirat Tuhan beri sukacita. Sungguh indah jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bawa mujizat. Ya. Saudara mesti apa? Hadirat Tuhan angkat yang susah. Hadirat Tuhan beri sukacita. Sungguh indahnya jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bawa mujizat. Saya nggak mau dengar nyanyinya diam aja. Kata-katanya itu singkat sekali. Apa kan ya? Hadirat Tuhan angkat yang susah. Hadirat Tuhan beri sukacita. Apa? Sungguh indahnya jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bawa mujizat. Saudara, Tuhan ada mujizat yang selama ini saudara juga ada. Kita nyanyi semua boleh-boleh saudara, supaya enggak capek ya. Kita ini kadang boleh goyang, enggak apa-apa. Pokoknya dia atau suruh goyang juga. Hadirat Tuhan angkat yang susah. Hadirat Tuhan beri sukacita. Sungguh indahnya jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bawa mujizat lagi. Hadirat Tuhan angkat yang susah. Hadirat Tuhan beri sukacita. Sungguh indahnya jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bawa mujizat kita kembali. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dia ada di tengah-tengah saudara. Hadiratnya melingkupi kita semua. Dia menjamah setiap hati-hati kita. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini juga. Dia memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Masuk dalam hadiratnya. Haleluya, apa yang menjadi kita haleluya.
Haleluya. Hadirat Tuhan, angkat yang bisa. Tuhan, kita cinta. Terima kasih Bu Anita untuk menjalankan kita. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Linda. Silakan Ibu Linda. Silakan Bapak Ibu duduk semua. Silakan duduk. Shalom. Semua juga kita kurang kerasa kalau namanya warung itulah lagi kan. Nah itu yang kita dengan Tuhan harus seperti itu. Karena kita harus mengerti dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara tidak pernah saudara rasakan, saudara tidak bisa rasakan. Kalau saya ini sama seperti Bu Anita, saya sangat mengasihi Tuhan melebihi dari apa sekalipun, saudara. Di situ yang saya ingin hari ini, malam ini, kita semua akan masuk di dalam penyembahan. Dari panitia mau supaya ibu bapak yang datang. Di saat ini pada saat ibu bapak pulang, yang firman yang tadi kita sudah dengar akan masuk menjadi manusia di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya ingin menyanyi sebelum kita masuk nanti di penyembahan. Di waktu penyembahan nanti biar nanti saya akan bersama dengan Bu Anita. Tapi saya mau supaya ibu bapak saat ini akan benar-benar segala permasalahanmu dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara percaya, pasti saudara akan dapat. Kalau saudara percaya, mujizat itu pasti ada sampai hari ini. Saudara, semua tergantung dari kehidupan kita. Semua tergantung dari saya dan saudara punya kehidupan, mengambil keputusan di dalam kehidupan kita sendiri, bukan di gerejamu, bukan kepada pendetamu, bukan kepada orang-orang yang pernah mendoa saudara datang. Tidak akan terjadi apa-apa. Itu yang saya sudah rasakan. Sehingga kenapa saya bisa menjadi tambah hari tambah seperti ini? Karena saya setiap hari tidak ada jalan lain. Saya cuma duduk di bawah kaki Tuhan dalam segala hal. Apalagi kalau saya sudah sendiri tanpa ada suami, sudah 11 tahun. Saya bilang, Tuhan, aku bangga. Apalagi waktu saya sakit, sudah dibilang ini, saya sudah punya di otak kanan saya ada 25 cc darah. Apakah saya takut? Saya bilang, suka-sukamu Tuhan. Saya tidak tahu jalan saya kemana, tapi saya percaya saya pasti waktu tutup mata, saya buka mata sudah di sana. Amin. Jadi saya dan saudara, mari kita menyanyi satu pujian terlebih dahulu. Saya ingin menyanyi supaya saudara, ibu bapak semua, kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kita membesarkan nama Tuhan terlebih dahulu. Kalau engkau membesarkan nama Tuhan, maka Tuhan akan kirim kepada saudara yang datang di sini pada waktu sakit, dalam sudah disembuhkan. Di dalam kesusahan keuangan, Allah sanggup untuk memberi kepada saudara. Dalam segala apapun yang saudara alami, saya tidak tahu. Masing-masing punya alamat, punya
sesuatu sendiri. Kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi besarkan nama. Besarkan nama Tuhan. Dia kebenarannya besar. Siapa amin saya. Aku tak dapat dalam besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Amin. Tuhan yang menolong Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan bentar ya. Mari kita mari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyanyi berhembuslah Roh Kudus. Saudara, menyanyi dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap hidupmu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari kita bangkit. Oh tidak, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Ceritamu di akhir zaman. Lagi segenap hati berhembuslah. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Ibu bapak menyanyi dengan sedih.
gebrakan hati di dalamku, di dalamku. Ibu Yesus saat ini ada beberapa orang sekarang saya akan mengundang saudara. Kalau engkau sudah mendengar firman, engkau tahu kalau Tuhan itu ada, jangan engkau marah kepada Tuhan, tapi bereskan dirimu terlebih dahulu saat ini. Saudara yang mau dikatakan pada malam ini engkau dengar suara Tuhan. Saya tidak undang semua orang. Saya mengundang orang-orang yang memang ingin dibebaskan dan ingin melihat kuasanya seperti kami yang sudah mengalami ini. Rasakan itu. Kita bersama. Saudara, kalau saudara itu dalam keadaan seakan-akan juga tidak tahu aku harus mau kemana, lari hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Saudara belum maju. Kami yang melihat Tuhan akan mau. Kami mau menolong ibu bapa. Tuhan tidak jahat. Dia tetap sama. Apa yang mau kita bantu doa dalam keadaan apa sekalipun, kami rela untuk memberikan segala pertolongan yang Tuhan memberi kepada kami. Tuhan beri kita kepada engkau. Silakan, saudara itu siapa orangnya yang mau masuk? Mari masuk, datang di sini di depan, dan kita akan mulai berdoa. Tuhan, engkau tahu, engkau dengar, engkau mengerti di dalam segala apa yang terjadi di dalam semua anak-anakmu. Bila bukakan hati mereka selebar-lebarnya, supaya mereka tapi mereka dapat didoakan nambah-nambah mereka akan mendengar. Yesus hidupku, bahkan dalam segala urusan apapun Tuhan serahkan kepada Tuhanmu. Dia akan pencipta yang bisa mencipta apa yang menjadi kebenaranmu. Bersama mari para ibu-ibu yang
dalam keadaan apa kata menembak lagi kami dan aku cara masih cara resmi Tuhan, saya minta supaya Ibu Rara berdiri kembali, kami akan duduk, tapi coba kami menyanyi biar Tuhan, bimbinglah Tuhan buat diri kita. Bimbinglah daku ya Tuhan, sepanjang jalan hidupku, ini adalah gantimu ya Tuhan, semua sanggup pada dengan Yesus dengan Yesus. Dengan Yesus menolongku, ku takkan. Saya mohon ini akan masuk dengan doa karena dia membawa firman dan firman-Nya dia kembali lagi buat ibu bapak pulang nanti bawa selesai dari
Anita, saya mohon nanti Injang akan masuk untuk tutup di dalam doa. Untuk besok kami akan kembali lagi ke Surabaya, bukan stuck sampai di sini. Kami semua sedang melebarkan kerajaan surga. Kami sedang melebarkan kerajaan surga. Kami cari Tuhan yang lebih banyak lagi. Bukan bilang tenang-tenang, enak-enak bukan. Tapi kami melebarkan kerajaan surga. Ayo Anita doakan. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita serahkan semua kekhawatiran, masalah, problem, apapun juga di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau mengagungkan Dia. Kita percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kepada-Mu. Engkau yang sudah memimpin kami dari awal permulaan sampai pada hari ini. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Sebelum kami menghadapi segala sesuatunya, kami memiliki sukacita yang oleh anugerah-Mu ya Yesus. Sebab itu kami kuat menanggung di dalam segala perkara. Kami mau Tuhan menurun di segala perintah-perintah-Mu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kami. Kami kuat menanggung di dalam segala perkara. Menanggung segala penyakit, menanggung segala persoalan, menanggung segala masalah yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Kami percaya sebelum kami pulang besok, Engkau sudah membuat mujizat di dalam hidup. Amin. Tanamkan firman-Mu di dalam hati mereka masing-masing. Tanamkan di dalam hati kami Tuhan. Meteraikan di dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mungkin boleh minta waktunya 5 menit. Silakan tutup saudara. Oke, terima kasih. Ya saudara, ini adalah kesempatan kita untuk bersekutu. Saya share sedikit aja. Sebenarnya saya malam ini sudah nggak ada di sini. Artinya saya kemarin sempat ngomong ke istri karena Ibu Gembala aku jatuh, lalu katanya panas saudara. Nah saya kepingin pulang karena kebetulan saya punya teman di Jogja. Saya minta tolong kamu bookingin pesawat atau kereta api. Dia kasih satu deret kereta api. Dia ngomong, tapi malam ini pun pulang bisa sampai jam 3 pagi di Surabaya. Kemudian istri saya ngomong, ya ngapain? Karena Pak Gembala dan Bu Gembala istilahnya dia berkata baik-baik saja, tapi anaknya saya ngotot, enggak, saya tetap akan pulang. Kenapa? Dulu pernah kejadian, ya waktu itu Pak Gembala operasi, kemudian Ibu Gembala pergi sendirian tanpa didampingi oleh anaknya Vera. Lalu ada akhir dari Bu Gembala itu sampai nyusul. Itu adalah peristiwa yang buat saya itu berkesan, sehingga saya ngomong, enggak, aku mau pulang aja. Saya akan bantu teman saya akan support saya, dia akan cari kereta api itu dari mulai jam 10 malam sampai jam 11 atau setengah 12 malam itu ada semua. Tadi pagi saya dalam hati saya gini, Tuhan, saya minta Anda Tuhan. Ya, saya nggak menjelekkan manusia, tapi saya juga tidak mencari berita. Yang saya dengar ada sesuatu yang akhirnya dihandle oleh ketua dan semuanya baik-baik saja. Itu mengingatkan saya bahwa oke, berarti Tuhan tidak mengizinkan saya pulang. Kita bersekutu di sini, walaupun dalam setiap camp saya juga dengar tidak ada yang sempurna. Amin. Ya, kalaupun harus istilahnya support sana support sini, itu biasa saudara.
Kalau menurut jadwal harusnya saya dengan itu jadi 1, tapi malam ini dia jadi 1 juga nggak masalah gitu. Apapun yang terjadi buat saya itu adalah pembelajaran daripada Tuhan untuk kita semakin dewasa. Amin. Silahkan kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami semua kesempatan, baik ketua panitia, juga semua yang sudah bertugas. Tuhan, mereka yang sudah berjerilah, Tuhan, biarlah kami semua memberkati kerja daripada seluruh panitia. Apapun yang masih kurang Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menuntut, Tuhan yang akan membebat. Mungkin ada hal-hal yang kurang enak, tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami sudah seizin Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa setiap hari dalam kehidupan kami, asal kami berjalan dengan Tuhan, kami akan melihat stasiun-stasiun yang indah di dalam Tuhan. Kalau kami malam ini berkumpul, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan juga berbicara kepada setiap kami bahwa Yesus itu luar biasa, bahwa Yesus itu yang membuat kami kuat di seberapapun kesulitan di dalam kehidupan ini. Kami percaya ketika Tuhan beserta kami akan tetap berjalan maju. Tuhan juga yang memberkati besok kalau kami juga bersiap-siap untuk pulang, juga terutama malam ini ketika kami mau beristirahat, berikan istirahat yang nyenyak Tuhan. Kami percaya ketika kami tidur, Tuhan yang memberikan tidur yang nyenyak, seperti Tuhan memberikan tidur kepada Adam. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan rohani yang kuat dari Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, setiap kami boleh mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Ini kemuliaan buat Tuhan. Belum, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sukacita? Yes. Sukacita. Haleluya, amin. Saya minta panitia maju ke depan. Para panitia maju ke depan. Ya, kita semua panitia, ya, saya mengucapkan maaf ya kalau mungkin dalam kita ngadakan ini ada kekurangan, ya. Jadi mungkin kemarin di Merapi Ngebagu ada sesuatu hal yang tidak kurang, ya. Nah, saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa memaklumi, ya. Juga hari ini kita ada di Taman Eden 2 ini. Nah, saya sendiri tidak menyangka kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi saya juga mohon maaf karena kita juga sudah survei ya keadaan, juga kita sudah membesani dari hotel ini supaya tolong diperhatikan, ya. Tapi saya merasakan waktu setting tempat ini kita semua kok sejahtera, ya. Jadi ya saya lihat ini Tuhan izinkan untuk mengolah kita, ya. Saya sendiri merasakan, saya dibayangi oleh Musa, ya. Musa waktu itu, Tuhan jangan panggil saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa gini. Nah, tapi Tuhan izinkan saya boleh melakukan ini
Dan apa yang terjadi, saya sendiri tidak tahu, tapi saya bilang, Tuhan, kamu berjalan di depanku ya. Nah, kalau kemarin atau hari ini ada sesuatu terjadi, yaitu saya bayangkan, seperti Musa waktu keluar dari Mesir ke Kanaan, wah sorak-sorak ya. Nah, tapi Tuhan izinkan kok ada air yang pahit, nggak bisa diminum gitu. Nah, saya bayangkan seperti itu. Ya Tuhan, saya tahu ini juga satu pengolahan bagi kita ya. Tuhan itu ingin kita merdeka dengan sesungguhnya. Kalau dulu saya kelihatan apa sedikit kok gini, tapi Tuhan izinkan saya bertobat itu masuk di tempat yang sangat pahit ya. Nah, di sana saya sekarang boleh sadar kalau saya melayani orang namanya itu terlalu kumuh, ya bagaimana itu saya bisa mendoakan. Nanti melayani orang yang kaya saya juga bisa. Di sini saya merasakan, oh Tuhan, terima kasih, aku sudah merdeka dengan sesungguhnya. Jadi aku tidak diikat, oh ini orang ini aku tidak mau layani seperti ini ya. Jadi malam hari ini saya juga semua panitia mohon maaf ya kalau mungkin ada kekurangan di dalam kita mengadakan kegiatan ini. Puji Tuhan, kita menyanyi apa yuk? Mari bergembira dengan kuasanya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasanya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Kaki Yesus baku maka depanku terlepas. Untuk berdiri kita nyanyi happy ya happy ya kita masuk sekolah ini. Happy ya happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Jadi Tuhan ya, kita manusia sungguh minta maaf ya jika ada kekurangan ya. Amin. Sorry, saya sendiri juga baru tahu kalau Tante Ambar mau minta maaf hari malam ini. Saya mewakili dari pihak gereja juga dari pihak peserta. Saya merasa kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau saudara tahu bagaimana pengorbanan panitia selama ini, riwariwi ibu-ibu ini ibu-ibu perkasa kalau saya bilang. Karena saya sendiri juga nggak terlalu suka di perjalanan, tapi mereka buang waktu, buang tenaga, buang biaya begitu banyak untuk mencari tempat-tempat. Sampai donor itu saya ganti 2 kali, ini yang kedua kali, sebab saya lihat mereka, oh ini bagus, mereka usaha, ini lebih bagus supaya ibu senang. Jadi kalau saya sendiri kaget sorry Tante, baru tahu kalau sekarang kita maju ke depan untuk minta maaf, boleh. Memang ada beberapa kekurangan, saya mengaku itu. Saya juga masuk sini tadi saya bilang kok agak bau ya. Tapi mereka sudah usaha sangat banyak. Jadi saya di samping panitia minta maaf, saya juga mau kita semua sebagai jemaat, kita yang semua tinggal datang bayar. Kalau kami Lili Tommy, mana Lili Tommy? Kemarin bilang di base saudara saya ke sini 2,5 juta. Dengan tujuan yang sama, dua malam, nah 2 malam 3 hari sama dengan kita, itu 2,5 juta. Kalau kita bisa 750, saudara bisa berhitung. Saya ajak sampai guyonan sama teman-teman, makan lagi. Kita bisa berhitung jumlah berapa kan ya. Jadi saya tadi waktu dengar anak Ambar gitu saya sendiri kaget.
Selain ucapan minta maaf dari ini, saya minta kebesaran hati saudara, kalau ada yang tidak enak di kamar, tolong kita belajar berpada, ini kita kan. Tapi kita juga harus berterima kasih pada panitia. Mereka sudah bekerja keras, berkali-kali riwa-riwi ke sini, memikirkan, mengusahakan sampai buka PO apa aja yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati ibu-ibu. Ya, jadi kita ambil seimbang di tengah-tengah. Nggak cuma lihat jeleknya, belajar menghargai pengorbanan mereka. Saudara bisa mengerti? Ayo, kita bersama-sama berdoa untuk panitia yang sudah bekerja keras. Setelah ini acara apa? Lomba. Makan dulu baru lomba. Oke, nanti kita mau sama-sama kita berdoa untuk panitia, juga untuk mama saya yang hari Selasa ada jatuh, ada beberapa bengkak, memang harus istirahat, bed rest total karena ada infeksi pada selaput lututnya, karena sekitar 19 tahun lalu sudah ganti besi, tapi cuma separuh, tidak full. Kita juga berdoa buat saudara keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Nanti setelah itu saya minta, sekarang Dr. Susan sakit, sama juga Bu Yunita yang tadi jatuh. Kita mau berdoa, kita mintakan Tuhan berkat untuk panitia yang sudah bekerja keras, dan nanti saya minta Tante Tommy untuk menyambung dengan doa untuk makan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari kedua ini hampir berakhir, kami boleh bersuka cita Tuhan, menikmati seluruh perjalanan kami. Tuhan, kami mau belajar berpada menerima apa yang sudah ditentukan. Panitia sudah bekerja dengan sekeras-kerasnya, dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang sudah mereka bisa usahakan demi menyenangkan kami, juga untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau lihat setiap jerih lelah, setiap pengorbanan, baik tenaga, waktu, biaya. Mereka harus meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan, ajar kami jemaat-Mu untuk tahu berterima kasih. Ajar kami bukan jadi orang yang bisanya menuntut, mengomel, mencari kesalahan, menyalahkan kanan kiri, tapi ajar kami Tuhan untuk tahu berterima kasih, baik kepada pemimpin-pemimpin kami, baik kepada panitia yang sudah bekerja keras. Juga kami mau berterima kasih kepada Engkau yang mengizinkan semua ini terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah lihat satu persatu pengorbanan mereka. Engkau juga Tuhan mau memberkati setiap panitia-Mu Tuhan yang sudah bekerja keras dengan penuh sukacita, dengan penuh pengorbanan tanpa minta kepujian. Engkau yang melihat dan Engkau yang mencatat dan Engkau membalas kembali setiap kerja keras mereka, segala pengorbanan mereka yang kami tidak tahu. Tuhan sudah lihat dan catat dan memberkati kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus memberkati dengan berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani Tuhan, pengurapan-Mu, beban-Mu Tuhan atas setiap orang. Engkau tambah-tambahi lagi Tuhan talenta mereka masing-masing di bidangnya masing-masing untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Dr. Susan, juga Ibu Yunita yang mengalami sakit, juga Ibu Gembala yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencintai Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menolong mereka, melawat mereka Bapa. Dan bersama-sama malam ini Tuhan, kami panggil nama-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pegang janji-Mu dan diri-Mu yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau pegang sendiri tangan-tangan orang-orang yang sakit ini Bapa, dan Kau yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan rumah yang kami tinggalkan, suami, anak-anak, mertua, dan seluruh yang ada di rumah kami, juga pekerjaan kami. Tuhan, malaikat-Mu berkenan di sekeliling rumah tangga kami, di sekeliling kantor kami. Engkau yang menjagai mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang mau menolong. Terima kasih Bapak. Juga kalau malam ini Tuhan kami tinggal di hotel ini Tuhan, Engkau yang menolong kami, memberkati kami, menjauhkan dari segala yang jahat.
baik segala binatang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan damai, sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Hingga malam ini kami boleh tidur dengan nyenyak, besok kami meneruskan lagi Tuhan perjalanan kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam anugerah-Mu Bapa. Dan kami pulang, kami membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat, bukan hal-hal omelan persumutan yang mematikan orang-orang lain yang menular. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan lagi kami boleh bersama-sama malam hari ini. Tuhan, sungguh walaupun secara badan kami ada yang merasa kelemahan, Tuhan, kecapean, Tuhan, ada hal-hal yang kurang menyenangkan Tuhan, tetapi tidak sebanding Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu, dengan berkat-Mu Tuhan. Kami benar-benar dipuaskan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama, supaya jalinan kasih kami bersama Tuhan tidak berhenti Tuhan, tetapi kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling memberkati di tempat kami, di kamar kami masing-masing. Ada berkat Tuhan, ada hadirat Tuhan, biarlah kuasa Tuhan pakai semua mulut Tuhan untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada merasa sesuatu yang menyakitkan hati, tetapi kami merasakan lebih besarnya kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati berkat makan malam. Tuhan, amankan Tuhan makanan ini menjadi tubuh sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit yang ada di dalam makanan ini. Engkau patahkan segala kutuk yang ada di makanan. Tuhan, berkati dengan berkat Tuhan, menjadikan tubuh kami sehat untuk kami melakukan hari-hari ke depan kami bersama Tuhan. Kami boleh hidup sehat bersama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, berkati para ibu-ibu konsumsi juga Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Berkati tempat ini Tuhan, supaya tempat ini juga diberkati. Oh Tuhan sendiri akan melawat, Tuhan kirimkan juga orang-orang tempat ini supaya tidak terbengkalai Tuhan. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi tempat retreat, boleh menjadi persekutuan yang indah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya tambahkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang nanti memerlukan alat pembersih kamar, saya sudah ada pinjaman dari lobi, tadi saya sudah ke sana. Nanti bersama-sama saya bisa atau menghubungi saya punya penebah dan sapu. Nah, untuk Bapak Ibu yang merasa kamarnya ingin bersihkan, nanti bisa hubungi saya setelah makan malam ya. Bapak Ibu, sekali lagi janganlah kekurangan-kekurangan ini menghilangkan sukacita dari hati kita ya. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir, sukacitanya senantiasa ada di dalam hati kita. Apalagi kita mengadakan waktu khusus ini, outdoor ini adalah khusus untuk bersukacita ya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, nanti dikasih waktu sebentar lagi mau makan, tapi setelah makan kembali lagi di aula ini ya Bapak Ibu ya. Kita ada acara-acara yang seru ya, terutama juga topi itu penilaian juga malam ini ya. Sekarang langsung makan, kita beri waktu 30 menit ya Ibu ya. Habis makan langsung ke aula. Terima kasih. Terus Boni, Silima minta tolong bapak-bapak, ini kursinya dibeli. Oke.